selamat datang di pembangunan zona integritas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berkomitmen melakukan perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ditres Narkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditres Narkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditres Narkoba menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Ditres Narkoba, pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditres Narkoba. Ditres Narkoba dipimpin oleh Direktur Res Narkoba berpangkat Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kapolda. Ditres Narkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadir Res Narkoba yang bertanggung jawab kepada Dirres Narkoba. Ditres Narkoba terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Administrasi atau Subakrenmi, Bagian Pembinaan Operasional atau Bagbin Opsnal, Bagian Pengawas Penyidikan atau Pengawas Sidik, dan 3 subdit terdiri dari Subdit 1, Subdit 2, dan Subdit 3. Reformasi birokrasi sebagai langkah awal perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, sehingga mampu melayani masyarakat dengan cepat dan profesional, terutama dalam penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Kuarta Rauf, Direktur Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Sebagai Kasatker, saya berkomitmen untuk membawa Satker Direktorat Narkoba Polda NTB ini untuk menjadi Satker yang memiliki integritas, masuk dalam zona integritas yang tidak akan korupsi, di mana sudah saatnya memang semua satker yang ada di manapun kita bertugas itu sudah harus meninggalkan budaya-budaya lama yang berkaitan dengan korupsi. Kita sudah harus menjadi pelayan yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kembali lagi saya tekankan bahwa sebagai Kasatker, saya berkomitmen bersama Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat akan menjadi Satker yang berintegritas, berada dalam zona integritas, yang bebas dan tidak akan melaksanakan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani melalui zona integritas. Melalui zona integritas, dengan program zona integritas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel. Ini dibuktikan dengan penandatanganan komitmen fakta integritas seluruh personel Ditres Narkoba Polda NTB, dengan tujuan personel memiliki integritas mampu terbebas dari sifat korupsi. Kita semua sepakat untuk
menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kebanggaan negara, kebanggaan masyarakat dan kebanggaan keluarga. Yaitu pribadi-pribadi yang memang harus dimiliki sebenarnya oleh institusi ini, terutama jajaran Direktorat Reserse Narkoba. Yaitu pribadi-pribadi yang mempunyai integritas, harus tidak ada toleran dengan korupsi. Bersama instansi pemerintah, tokoh agama, LSM, organisasi masyarakat dan komunitas, serta awak media, melaksanakan pencanangan dukungan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM. Jajaran Polda NTB mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk masuk ke zona integritas. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tidak gampang. Gampang diucapkan, gampang dikomitmenkan, tetapi tidak gampang diaplikasikan. Dan juga melakukan pelayanan publik yang betul-betul menjadi esensi daripada seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, hari ini kita sudah menyaksikan bahwa zona integritas sudah siap dilakukan oleh jajaran Direktorat Reskoba dan semua stakeholder yang sehari-hari membantu menjadi mitra kerja, insya Allah siap mendukung. Selain itu, Ditres Narkoba Polda NTB melakukan MOU bersama dengan pemerhati pecandu korban dan penyalahgunaan narkoba untuk mengelola secara bersama korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan bantuan pengadaan teknologi, peralatan, mesin pengolah limbah yang mempunyai nilai ekonomis berupa produk minyak, parfum, aromaterapi, serta pupuk cair, dan kegiatan pemberdayaan para rehaber merupakan binaan Ditres Narkoba Polda NTB. Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang zona integritas, Ditres Narkoba Polda NTB melaksanakan sosialisasi terutama secara internal kepada seluruh personil Ditres Narkoba Polda NTB mulai saat apel pagi hingga melaksanakan kegiatan rapat internal. Selanjutnya, program zona integritas disosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat luas, baik melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan website, serta pemasangan spanduk atau banner. Enam komponen dalam penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. 1. Manajemen perubahan. Melalui manajemen perubahan dengan membentuk tim kerja pembangunan zona integritas dengan menyeleksi personel yang memiliki kompetensi, disiplin, berdedikasi, berkinerja, dan mampu memahami tupoksinya. Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas, target-target prioritas yang akan dijadikan area perubahan. Melakukan sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas, serta atas komitmen bersama penandatanganan zona fakta integritas, atas komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Memberikan arahan kepada personil dan melaksanakan olahraga pagi, jadwalnya hari Selasa dan Jumat, serta bin rohtal yang dilaksanakan setiap hari Kamis. 2. Penataan tata laksana. Menyusun dan membuat SOP, melakukan pemantauan evaluasi capaian kinerja,
serta operasional manajemen SDM melalui aplikasi EMP, SMK Online, Monef Anggaran, New SIPP, melakukan sosialisasi sarana keterbukaan informasi publik melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan website. Laksanakan ANEF evaluasi serta tindak lanjut area perubahan. 3. Manajemen SDM membuat perencanaan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan melalui rapat penambahan personel, pengusulan jabatan dalam bentuk surat perintah dan nota dinas, melakukan pola mutasi internal yang dituangkan dalam surat perintah mutasi dan telegram mutasi, pengembangan karir pegawai dan pengusulan pendidikan, pengembangan spesial pelatihan, dokumen surat perintah pengusulan Dikbangpes, dan laporan hasil laporan kegiatan. Penetapan kinerja individu printout nilai SMK Online. Penegakan kode etik, perilaku pegawai dalam sidang kode etik dan pemberian reward serta punishment. Sistem informasi pegawai melalui aplikasi SIPP Online. 4. Penguatan akuntabilitas. Membentuk tim dalam penyusunan indikator kerja, rencana kerja, serta penetapan kinerja melalui rapat kinerja dan membuat surat perintah. Melakukan penyusunan indikator kinerja utama rencana, strategis rencana kerja, serta laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun dengan berorientasi hasil atau nilai akhir. Membuat usulan Bangpes sebagai mangku perencanaan dalam bentuk nota dinas dan surat telegram. 5. Penguatan pengawasan. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan memasang spanduk atau banner yang berisi larangan menerima gratifikasi. Sosialisasi sistem pengawasan internal pemerintah atau SIPP berdasarkan regulasi yang akan diterapkan dilindungi di Ditres Narkoba Polda NTB. Menjawab dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan cara melakukan pemetaan serta menghitung persentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Sosialisasi tentang whistleblowing system dan penerapan di lingkungan kerja di Ditres Narkoba Polda NTB. Sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan dan lakukan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja di Ditres Narkoba Polda NTB. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Menyusun dan melakukan sosialisasi atas peraturan tentang SOP pelayanan publik melalui dokumentasi sosialisasi dan dokumen SOP. Menerapkan budaya pelayanan prima yang berbasis IT maupun pelayanan manual dengan penerapan sesuai standar pelayanan yang mudah, efektif, dan efisien. Lakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan melalui IKM, baik secara online maupun secara manual. Pada unit pelayanan hasil survei disosialisasikan kepada masyarakat melalui website media sosial, spanduk, dan banner.
kasih yang sebesar-besarnya atas tindakan atau partisipasinya untuk memberantas narkoba di lingkungan kami dengan begitu profesional, humanis dan nyaman di lingkungan kami. Terima kasih dari kami. Pada siapa? Kepada Direktur Narkoba Polda NTB. Mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang dari Polda yang sudah mengungkap peredaran narkoba di wilayah kami dengan profesional dan harmonis. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bapak-bapak dari kepolisian Polda Lombok Barat. Terima kasih. Ya, baik. Kami dari warga Ria Pramponas Asri dalam hari ini hari Sabtu ya, tanggal 10 ya, 10 April 2021, teman-teman atau dari tim Narkoba Polda NTB tadi siang ke rumah saya selaku Ketua RT 06. Kebetulan ada salah satu warga yang dicurigai gitu kan, di rumahnya dijadikan tempat untuk pesta gitu kan, pesta narkoba. Dan alhamdulillah tadi langsung juga kami menemani bersama teman-teman warga sekitar dalam rangka mencari barang bukti, dan hanya ditemukan bukti alat pemeriksaan. Nah, kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada tim Reserse Narkoba Polda NTB yang telah menindaklanjuti, mungkin ada laporan atau ada indikasi. Mudah-mudahan di lingkungan kami ini tidak ada seperti ini lagi. Dan terhadap saudara kami yang saat ini memang dicurigai dan memang terbukti ada tempat atau sarana untuk menghisap itu, mudah-mudahan ini tidak diulangi lagi. Dan ini terakhir kali, dan kalau sekiranya ada tamu-tamu yang lalu akan kami coba awasi dan tidak ada lagi, dan ini akan menjadi perhatian khusus bagi kita warga ya untuk di rumah ini ke depannya. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jajaran Polda NTB dan khususnya kali ini Reserse Narkoba, Direktorat Narkoba Polda NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih selamat. Untuk dimaklumi, jadi Saya Adhar Hakim, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, mendukung Ditres Narkoba Polda NTB menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami dapat perempuan mendukung Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah NTB dan mendukung program zona integritas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dalam meraih PDK dan PDN. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB siap menuju wilayah bebas korupsi. Kami berkomitmen dalam penegakan hukum. Direktur Narkoba tidak akan ada gratifikasi. Kami akan melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, transparan, humanis, dan tidak ada rekayasa. Kami berharap dukungan dari masyarakat agar supaya Direktorat Narkoba akan menjadi direktorat yang zero toleran terhadap narkoba dan no korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan, Ketua dari Yayasan Lentera Mataram ITB yang mengelola rehabilitasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung Direktorat Narkoba Polda NTB untuk melakukan pemberantasan narkoba serta menjadi zona integritas yang no korupsi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Rahmat, pimpinan IPWL ACNTB, tempat rehabilitasi pengguna korban penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh Reserse Narkoba untuk pemberantasan narkoba di NTB dan tidak adanya gratifikasi
agar menjadi zona integritas yang nol korupsi. Kami Forum Pewarta Hukum dan Kriminal Nusa Tenggara Barat mendukung Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menuju zona integritas zero narkoba, no korupsi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita?